Assalamualaikum Ibu Puji. Waalaikumsalam Bu Noni. Bagaimana kabarnya Ibu Puji hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Puji hari ini mau melakukan kucing betul ya Bu Puji ya? Iya Bu, sudah janjian sambut selfie tadi. Oh ya, baik. Nanti saat Ibu Puji melakukan kucing, saya bertindak sebagai pengamat ya Ibu Puji ya. Saya akan mengamati proses yang Ibu Puji lakukan. Apakah proses kucingnya Ibu Puji sudah melakukan alur tirta apa belum? Bagaimana Ibu Puji nanti akan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci dan bagaimana nanti Kuci menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Puji. Em, Sekedar mengingatkan ya Bu Puji ya, nanti saat proses kucing, jangan lupa Bu Puji sesuaikan dengan prinsip kucing seperti ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Dalam proses kucing hari ini, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu Puji kembangkan ya nanti ketika proses kucing? Dalam proses coaching ini tentunya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Ya, Seperti kehadiranmu, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Harapan saya sih wah, ketiga kompetensi itu dapat muncullah dalam proses coaching ini gitu Bu. luar biasa Ibu Puji. Baik, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara lebih spesifik, Bu Puji? Yang ingin dikembangkan lebih spesifik itu menurut saya itu ketiganya harus berkata Bu, cuma mungkin mendengarkan secara aktif karena ketika kita sudah fokus mendengarkan secara aktif pasti kita akan bisa paling tidak membantu coach untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dengan kita berinteraksi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach bisa menggali potensinya dan menemukan solusinya gitu. Mantap, luar biasa Ibu Puji. Baik, kira-kira indikator ketercapaian diinginkan oleh saat kucing, indikator keberhasilannya yang bagaimana ketercapaiannya? Indikatornya nanti coach itu dapat menyampaikan permasalahannya dengan enjoy, relax, itu tentunya Bu. Kemudian sehingga dari cerita atau permasalahan yang disampaikan, coach dapat apa Bu ya, menggali solusi-solusi yang bisa dilaksanakan dan kemudian dari alternatif solusi itu bisa direncanakan kapan akan dilaksanakan seperti itu sehingga setelah proses coaching selesai coach merasa lebih nyaman, lebih lega dan memiliki sebuah rencana yang akan dilaksanakan itu Bu tentunya. Luar biasa memang Ibu Puji ini. Baik, mungkin itu pertanyaan yang saya sampaikan. Setelah ini silakan Ibu Puji melakukan proses kucing bersama Ibu Selfie tadi ya Ibu Puji ya. Iya Bu. Semoga proses kucingnya nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Ibu Puji ya. Amin amin, baik Bu. Amin. Baik, Bu Puji silahkan dipersilahkan masuk Ibu Selfie-nya ke room ini ya Ibu Puji ya. Baik baik Bu, saya hubungi dulu Bu Selfie agar bisa masuk dalam room ini. Baik, terima kasih Bu Puji. Bu, mohon izin dulu untuk menghubungi Bu Selfie. Iya Ibu Puji, silakan. Selamat malam Bu Selfie. Selamat malam Bu Puji. Iya, oke.
Terima kasih Bu Selvia sudah bersedia hadir dalam room ini. Baik, sesuai dengan WA Ibu tadi pagi, kesepakatan kita bahwa kita baru ada waktu untuk melakukan diskusi nih, ngobrol-ngobrol singkat malam ini Bu ya. Mohon maaf. Kemudian baik, dalam proses diskusi kali ini Bu, saya ingin menyampaikan ada Bu Nuni selaku observer atau pengamat yang nanti akan mengamati proses coaching yang saya lakukan terhadap Bu Selvi. Beliau ingin mengamati apakah proses yang kita lakukan, terutama saya sebagai coach, sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching gitu Bu ya. Jadi tapi Ibu tidak perlu segan atau sungkan untuk menceritakan permasalahan yang sedang Ibu hadapi atau mendiskusikan apa yang ingin Ibu sampaikan kayak gitu, karena beliau hanya sebagai observer pengamat atas apa yang kita lakukan kayak gitu. Baik Bu Selvi, sudah siap? Siap, Bu. Oke, rileks saja, santai saja Bu Selvi ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Selvi. Oke, jadi sesuai dengan WA Ibu tadi pagi nih, katanya ada yang ingin Ibu ceritakan nih kepada saya. Pengen ngobrol apa sih Bu? Masalah apa sih? Ya, Bu, betul. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Gini, Bu. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah ya, Bu. Ya. Saya perhatikan rekan guru di sekolah saya itu ada beberapa lah yang tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Mereka masih menggunakan metode yang biasa saja. Nah, ceramah, terus kan kita ketahui nih Bu, bersama perkembangan zaman semakin canggih, terus teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau melakukan perubahan. Nah, mereka hanya menggunakan metode yang biasa saja, sehingga menurut saya pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Ya, oke. Jadi Ibu Selvi hari ini malam ini ingin ngobrol tentang beberapa rekan guru di sekolah Ibu yang belum mau melakukan perubahan dalam melakukan pembelajaran gitu Bu ya. Masih ada yang pakai ya metode atau cara-cara yang lama kayak ceramah gitu, sehingga belum membuat pembelajaran jadi menyenangkan gitu Bu ya. Jadi intinya gitu. Oke. Jadi bisa saya tangkap bahwa permasalahannya tentang beberapa rekan guru yang belum mau berubah seperti itu dalam hal strategi pembelajaran gitu Bu ya. Ya, betul. Oke. Jadi harapan Bu Selvi setelah kita ngobrol ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi sharing kita malam ini? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan perubahan Bu di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, mudah-mudahan dari sesi sharing kita ini nanti ada solusi atau hasil yang seperti Ibu harapkan, seperti itu, sehingga nanti ke depan rekan-rekan guru di sekolah Ibu bisa berubah kayak gitu ya. Oke, baik. Menurut Ibu nih, jadi pembelajaran yang menyenangkan itu kan yang seperti apa sih Bu? Kayak gitu. Yang sesuai dengan perkembangan zaman itu yang seperti apa menurut Ibu? Kan kita tahu nih Bu ya, misalkan dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya kan bisa lebih bervariatif, menyesuaikan perkembangan yang ada. Misalkan kita menyampaikan pembelajaran dengan video seperti itu, atau menggunakan media PowerPoint dalam penyampaiannya seperti itu, Bu. Menurut saya, Bu. Oke, baik. Jadi menurut Ibu yang pembelajaran yang menyenangkan tuh strategi, model, dan medianya mengikuti perkembangan zaman, jadi lebih bervariatif gitu Bu ya. Iya, nah, betul. Oke, baik. Sementara di sekolah Ibu, rekan-rekan guru Ibu itu menurut Ibu
berapa persen yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan strategi yang menyenangkan seperti itu? Mungkin masih di level 5 ya Bu, separohnya. Kan Di level 5 ya. ah, Oke, terus nah, menurut Ibu nih apa yang menyebabkan rekan-rekan guru di sekolah Ibu itu masih bertahan dengan strategi yang sekarang ini gitu? Kira-kira um, menurut Ibu apa gitu? mungkin mungkin mereka masih terkendala dengan apa namanya IT ya Bu ya. Heeh, IT-nya masih kurang mungkin seperti itu. IT-nya masih kurang. Nah, Jadi menurut Ibu faktor utama penyebab guru-guru ini tidak mau berubah karena kemampuan IT-nya yang masih kurang kayak gitu ya. ya, Oke. Terus ke depan harapan Ibu nih maunya kalau guru-guru mau berubah gitu, IT mau berubah gitu untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, skala atau persentasenya jadi berapa kira-kira Ibu? Maunya Ibu? maunya saya mungkin kalau 10 kan terlalu tinggi Bu ya. Nah, Mungkin saya maunya di tingkat yang ke level 7 saja dulu Bu. oke, ke level 7 gitu. Dari 5 ke 7. Iya, oke, baik. Jadi minimal ada perubahan gitu Bu ya dari Ya, rekan-rekan guru gitu. Terus tadi menurut Ibu karena kemampuan IT-nya masih belum mumpuni gitu, sebelum mengikuti apa ya, belum siap lah untuk berubah gitu. Nah, menurut Ibu apa yang bisa dilakukan agar guru-guru itu kemampuan IT-nya istilahnya naiklah levelnya kayak gitu? Apa yang bisa dilakukan Bu? sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu ya rencana itu. Apakah saya bisa melakukannya mungkin dengan semacam kegiatan mentoring seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian seperti itu. Jadi menurut Ibu dengan melakukan upaya yang bisa dilakukan itu dengan mentoring, kemudian pendampingan individu kayak gitu. Selain itu, menurut Ibu ada enggak yang bisa dilakukan selain mentoring dan pendampingan individu? Mungkin biar ya rekan-rekan gurunya merasa antusias kayak gitu untuk mau belajar IT gitu. Mungkin kalau bukan dengan mentoring atau secara pendamping secara individu, saya mau coba konsultasikan dulu nih dengan kepala sekolah ya Bu, untuk membuat semacam kegiatan atau pelatihan nih, seperti workshop, yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Itu. Oke, jadi yang bisa saya tangkap nih dari apa yang Ibu sampaikan nih tadi upaya yang bisa dilakukan itu ada 2 tadi ya. Dari apa? Upaya dari Ibu itu misalnya kayak mentoring, kemudian pendampingan individu pada guru-guru yang belum memiliki kemampuan IT yang mumpuni lah untuk berubah kayak gitu Bu ya. Dan yang kedua Ibu juga ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah kayak gitu Bu ya, terkait apakah bisa dilaksanakan pelatihan ataupun workshop kayak gitu Bu ya. Oke. Dari 2 upaya atau rencana itu Bu, kira-kira yang menurut Ibu paling mungkin dilakukan atau paling sedikit lah resikonya itu, hambatannya itu yang mana Bu? Kalau menurut saya sepertinya ya mentoring ya Bu. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan memerlukan persiapan yang matang nih. Terus waktunya juga tidak sebentar, kemudian biaya juga, terus kita mencari narasumber yang kompeten juga. Ya. Terus saat ini yang menurut saya lebih nyaman saya lakukan itu adalah mentoring. Oke.
yang mentoring gitu. Baik, jadi dari dua upaya itu yang kemungkinan besar bisa Ibu lakukan adalah yang tingkat keberhasilannya mungkin lebih besar itu adalah yang pertama Bu ya, melalui mentoring dan pendampingan individu. Ya. Baik, kalau seperti itu kira-kira kapan nih Bu Selvi mau mulai melakukan mentoring dan pendampingan individu kepada rekan-rekan guru di sekolahnya ini? Ya, secepatnya Bu, ya minggu depan mungkin saya sudah melakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke. Targetnya berapa guru dulu ini, Ibu? Mungkin 2 guru dulu ya, Bu. Oke. Mungkin yang satu rombel sama saya dulu. Oke, jadi yang ingin Ibu lakukan adalah melakukan mentoring kepada 2 guru, akan Ibu lakukan minimal minggu depan gitu Bu ya. Oke. Baik, dari sini nih Bu, kira-kira ada enggak hambatannya gitu dalam melakukan mentoring dan pendampingan ini ke depannya? Semoga tidak ada ya Bu hambatannya. Amin. Nah, maunya nggak ada hambatan. Ya, saya harap tidak ada hambatan Bu. Saya akan coba melakukan pendampingan terhadap 2 rekan tersebut sehingga bisa menggunakan IT juga pada saat proses pembelajaran sehingga dia juga menggunakan media-media yang bervariatif seperti itu. Oke, baik. Jadi dari diskusi kita nih, kayaknya waktunya udah cukup nih kita ngobrol-ngobrol tadi. Jadi dari sesi sharing kita malam ini nih, tadi permasalahannya di awal Ibu cerita bahwa ada rekan-rekan guru Ibu yang belum mau berubah gitu ya dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, masih menggunakan cara-cara lama. Kemudian target Ibu menurut Ibu tadi masih pada skala 5, targetnya Ibu naik jadi 7 kayak gitu. Kemudian upaya yang ingin Ibu lakukan adalah melakukan mentoring kepada 2 rekan guru dulu. Nanti kalau sudah berhasil lanjut lagi kayak gitu Bu ya. Ya, betul Bu. Oke, dan akan dilaksanakan minggu depan. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu laksanakan rencanakan ini bisa terlaksana. Dan gimana nih perasaan Ibu setelah kita sharing yang singkat ini, diskusi singkat ini? Ya, ada gambaran sedikit ya Bu. Saya senang saya bisa bercerita kepada Ibu. Mungkin apa yang saya ceritakan ini dan saya sudah mendapatkan solusi bisa saya terapkan nanti terhadap rekan-rekan guru di sekolah. Oke, amin. Mudah-mudahan terlaksana Bu ya. Semangat selalu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan berhasil nih. Oke, saya tunggu nanti cerita Bu Selvi berikutnya. Nanti kita bisa cerita lewat WA ataupun telepon atau nanti kita ketemu langsung. Mudah-mudahan saat kita ngobrol selanjutnya sudah ada hasilnya gitu. Ya, minimal perubahan lah kayak gitu. Iya, siap Ibu. Tetap semangat Bu Selvi ya. Semangat Ibu. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya dalam sesi sharing hari ini. Malam ini sehat selalu untuk Bu Selvi. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Iya Bu. Oke, kita ketemu di lain waktu. Baik, untuk sesi ini karena saya masih harus melanjutkan dengan Bu Nuni selaku observer, maka Bu Selvi jika ingin meninggalkan room dipersilahkan, diperbolehkan karena saya masih ada sedikit diskusi dengan Bu Nuni gitu. Baik, Terima kasih. Terima kasih Bu Puji atas waktunya. Sehat selalu buat Bu Puji. Saya izin dari room ya Bu. Ya Bu, terima kasih juga untuk Ibu. Selamat malam. Selamat malam Bu Selvi. Baik,
Luar biasa Ibu Puji kegiatan kucingnya bersama Ibu Sel. Sebelum saya apa ya mengutarakan hasil pengamatan saya ini Ibu Puji ya. Ya, Menurut Ibu Puji, apa yang sudah berjalan dengan baik selama proses kucing tadi Ibu Puji? menurut saya yang sudah berjalan dengan baik itu Bu Selfie bisa menceritakan permasalahannya dengan rileks gitu Bu ya. Itu modal awal sih Bu, karena kalau sudah tegang duluan kan kayaknya susah gitu mau mengungkapkan kayak gitu. Jadi itu kemudian saya juga berusaha untuk hadir secara penuh gitu Bu ya. Dan saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Selfie itu Bu. Baik. Kemudian ada tidak hal yang perlu Ibu Puji perbaiki atau Ibu Puji tingkatkan? Ada sih Bu, terkait dengan kompetensi coaching yang mengajukan pertanyaan secara berbobot itu Bu. Saya jujur masih belum maksimal Bu ya, masih harus perlu banyak belajar bagaimana menggali potensi dari coach sehingga beliau apa ya bisa mengeluarkan apa segala potensinya sehingga solusi-solusi itu bisa muncul kayak gitu. Jadi saya perlu banyak belajar lah Bu, bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu Bu. Baik, tadi sesuai pengamatan saya masih bagus loh Bu Puji, sudah bagus. Tapi tidak apa-apa Bu Puji tingkatkan lagi kan lebih bagus lagi. Baji, kira-kira apa yang bisa Bu Puji lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu Puji? Yang jelas yang pertama itu Bu, mungkin lebih banyak latihan, kemudian banyak membaca referensi-referensi ataupun menonton video-video coaching yang memang sudah sempurna ya, sudah baik kayak gitu. Nah Bu, itu yang jelas. Kemudian saya juga apa Bu ya, ya bagaimana saya menggali potensi saya sendiri untuk bisa mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Yang jelas saya harus banyak latihan, itu aja Bu. Baik, dengan banyak latihan gitu Bu Puji ya. Iya Bu. Keren, luar biasa. Tadi yang sudah saya amati Bu Puji itu sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur Tirta. Sudah sangat luar biasa. Kemudian sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan, sudah ada beberapa catatan ini Bu Puji ya. Tadi yang pertama sudah jelas Bu Puji sudah melakukan proses kucing menggunakan alur tirta. Sudah kelihatan alur tirtanya. Sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, mengarahkan kunci untuk merencanakan aksi atau tindakan yang dilakukan. Bu Puji juga sudah menemukan rasa tanggung jawab pada diri kunci agar rencana aksi yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengar tadi Bu Puji, percakapan Bu Puji bersama kucinya Ibu tadi, Bu Selvi tadi ya. Ibu Iya Bu. sudah fokus, sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi menurut pengamatan saya, pertanyaan Ibu Puji sudah luar biasa. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Yang mudah-mudahan ke depannya Ibu Puji bisa lebih sukses lagi dalam kegiatan kucing berikutnya. Seperti itu ya Ibu. Amin. Eh, satu aja pertanyaan terakhir saya Bu Puji ya. Ya, Kan tadi di awal saya menanyakan indikator ketercapaian Bu Puji selama melakukan proses kucing ini ya. ya Bu. Apakah yang Ibu Puji rasakan sudah tercapai gitu hasilan yang Ibu Puji harapkan? Menurut saya sih Bu, ya menurut saya tadi Bu Selvi sudah sangat luar biasa gitu, bahkan beliau bisa
menemukan solusi dari permasalahan beliau sendiri gitu. Dan menurut saya sudah tercapai Bu ya indikatornya. Luar biasa Bu Selvi sebagai coach saya. Beliau sangat mantap lah Bu kalau menurut saya, mampu menggali potensinya dan menemukan sebuah solusi dari permasalahannya itu Bu. Iya, baik Bu Puji. Luar biasa, sangat luar biasa menurut pengamatan saya. Bu Puji sudah Masih melakukan Bu. proses coaching dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan ke depannya Ibu Puji bisa melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, bisa ditingkatkan, bisa Amin. diberikan kemudahan dan diberikan kesuksesan. Baik, Amin. Amin. demikian pengamatan yang saya lakukan. Selamat ya Bu Puji, sudah Terima keren, kasih luar Bu Nuni biasa atas terima proses kasih atas coachingnya. ya terima kasih Bu Nuni atas umpan balik yang diberikan kepada saya, saran-saran maupun hasil pengamatan Ibu itu menjadi sebuah catatan bagi saya untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi saya di bidang coaching. Terima kasih banyak Bu Nuni. Sama-sama Ibu Puji. Baik, berarti kalau gitu kita akhiri dulu pertemuan kita malam ini ya Ibu Puji. Baik Kita Ibu. bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuni. Terima kasih, sama-sama.